Wamensos dan Walkot Semarang resmikan SRT Semarang. DPR dorong 3 poin ke pemerintah untuk kesejahteraan sopir. Satgas Damai Karsan tangkap 2 orang KKB pemasok amunisi. Polisi dan Bea Cukai gagalkan peredaran narkoba 15 kg ganja. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Menyapa Indonesia Siang. Selain 4 informasi yang telah kami hantarkan, kami juga akan menemani Anda dengan sejumlah informasi terhangat lainnya. Bersama saya, Dewi Manik, inilah Menyapa Indonesia Siang selengkapnya. Kita awali informasi dari Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono bersama Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti dan juga Sekda Jawa Tengah meresmikan Sekolah Rakyat Terintegrasi 45 di Kecamatan Kota Semarang. Sekolah rakyat di Kota Semarang menjadi bukti nyata adanya gotong royong dari semua pihak untuk mewujudkan sebuah pendidikan bagi warga Kota Semarang yang kurang mampu. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyambut gembira atas pembukaan Sekolah Rakyat Terintegrasi 45 di Kota Semarang. Agustina mendampingi Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SRT 45 Semarang pada Selasa 30 September 2025. Agustina mengatakan adanya sekolah rakyat di Kota Semarang menjadi bukti nyata adanya gotong royong dari semua pihak untuk mewujudkan sebuah pendidikan bagi warga Kota Semarang yang kurang mampu. Pendidikan menjadi hak setiap warga negara, baik mereka yang memiliki kemampuan lebih ataupun sebaliknya. Bahkan ia menekankan, jika Kota Semarang mengedepankan pendidikan yang inklusif bagi siapapun, termasuk mereka yang tergolong kurang mampu. Dirinya menyebut dengan anak-anak bersekolah di SRT, maka satu beban orang tua untuk membiayai sekolah bisa teringankan. Hal ini menurutnya adalah wujud nyata komitmen pemerintah pusat untuk menjemput dan merangkul anak-anak dalam mengenyam pendidikan. Kali ini saya banggakan adalah anak-anakku yang mengikuti Sekolah Rakyat Rintisan Kota Semarang. Tepuk tangan untuk anak-anak sekolah. Jadi bersama orang tua, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengantar anaknya ya. Pertama-tama mereka kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa. Pagi ini kita dapat mengalami sebuah momen yang sangat istimewa, yaitu peresmian Sekolah Rakyat yang sebagai sebuah bukti nyata terhadap gotong royong kita semua. Saya haturkan terima kasih kepada Dinas Sosial yang telah sangat daya dari menit ke menit, minggu ke minggu, bulan ke bulan, dimanapun saya berada, proses melakukan berbagai macam perubahan, surat menyurat dan proses untuk bisa menjalankan program ini secepat dan semudah mungkin bagi anak-anak kita yang hari ini dapat bersama-sama dengan kita. Terima kasih juga kepada Kementerian Sosial dan tentu saja kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang banyak membantu pemerintah Kota Semarang dalam merealisasikan program ini. Para guru tidak lupa juga kami sampaikan ucapan penghargaan yang setinggi-tingginya dan mohon titip anak-anak ini supaya dapat tumbuh dengan lebih baik dan lebih tinggi kepercayaan dirinya sehingga ke depan menjadi orang-orang yang hebat. Amin. Saya percaya bahwa setiap anak di Kota Semarang ini memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan tanpa memandang kondisi apapun, karena kami memiliki RPJMD bahwa setiap orang adalah harus diperlakukan secara inklusif, termasuk anak-anak yang hari ini bersama-sama dengan kita yang memiliki kesempatan atas program strategis nasional Presiden Pak Prabowo, maka hari ini mereka dapat
bisa sekolah tanpa orang tuanya harus terbebani. Sekolah layak adalah wujud nyata komitmen pemerintah pusat untuk menjemput dan merangkul anak-anak ini yang selama ini mungkin tidak pernah terpikirkan. Upaya nyata ini diharapkan mencapai titik bahwa tidak satupun anak di Kota Semarang tidak sekolah. Implementasi sekolah layak ini merupakan amanah Presiden nomor 8 tahun 2025 yang menggariskan supaya ada upaya optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Kota Semarang menjawab panggilan itu dengan menyediakan lahan, perizinan tenaga pendidik. Kurikulum yang di sini bukan tentang angka dan rumus, tetapi juga tentang penanaman budi pekerti dan mentalitas yang tangguh sesuai dengan konsep sekolah berasrama. Saya percaya dengan fondasi karakter yang kuat, mereka akan mampu menghadapi segala badai kehidupan. Karenanya, saya titip utamanya kepada Dinas Sosial Kota Semarang, Dinas Pendidikan Kota Semarang, dan dinas-dinas yang lain yang terkait dengan program ini. Saya titip kepada Bapak, Ibu guru dan semua orang dewasa yang tinggal di sini yang mendapatkan tanggung jawab. Saya titip semua halnya supaya teman-teman yang telah mengabdikan dirinya untuk bersama dengan anak-anak, segala sesuatunya juga terawat dengan rapi melalui pemerintah Kota Semarang. Pak Camat, Pak Lurah, di seluruh kecamatan Pegunungan, saya juga titip untuk turut serta menciptakan kondisi dan lingkungan yang mendukung anak-anak ini untuk tumbuh sebagai manusia yang sama dengan anak-anak kita yang lainnya. Untuk anak-anak, inilah rumah baru. Tempat kalian akan menimba ilmu, membangun karakter dan bekal untuk kemajuan yang lebih baik. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan. Wamensos menekankan pentingnya sarana dan juga prasarana untuk menunjang pembelajaran siswa di kelas. Setiap siswa dan guru akan mendapatkan laptop serta fasilitas makan bergizi gratis. Jadi pada hari ini Sekolah Rakyat sudah genap 165 titik. Ya, 165 titik di seluruh Indonesia. Itu semua sedang berjalan dan pada hari ini saya datang ke Semarang ya untuk membuka ya, MPLS yang akan dilaksanakan selama 2 minggu supaya kemudian dengan MPLS ini anak-anak yang punya latar belakang berbagai macam ya kemudian bisa menjadi setara gitu loh. Nah setelah MPLS ini nanti selesai, baru nanti akan ada matrikulasi, terus setelah itu nanti ada proses belajar mengajar secara formal. Diharapkan anak-anak yang bersekolah di SRT akan bisa menimba ilmu dengan baik dan membangun karakter untuk kemajuan diri, sehingga mampu menghadapi dunia dan meraih cita-citanya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Sekolah Rakyat untuk jenjang SD dan SMP di Kabupaten Lebak, Banten sudah mulai beroperasi. Sejumlah orang tua siswa tampak antusias dan penuh sukacita saat mengantarkan anak mereka ke asrama Sekolah Rakyat yang berada di Kompleks Balai Latihan Kerja di Snaker Kabupaten Lebak. Seperti inilah suasana saat sejumlah orang tua siswa mengantar anak mereka menuju asrama Sekolah Rakyat SD dan SMP yang berada di Kompleks Balai Latihan Kerja di Snaker Kabupaten Lebak di Desa Sindang Mulia, Kecamatan Maja. Rasa haru dan sukacita terlihat dari wajah para orang tua saat melihat langsung fasilitas yang akan digunakan anak mereka. Dengan membawa tas, kardus, hingga plastik besar, orang tua siswa berbondong-bondong menuju kamar asrama.
Setiap ruangan dilengkapi ranjang susun, meja belajar, lemari, kamar mandi, hingga AC. Selain itu kebutuhan siswa mulai dari makanan, pakaian, seragam dan sepatu sudah disediakan pemerintah. Salah satu orang tua siswa mengaku awalnya khawatir melepas anaknya yang masih kecil dan yatim. Namun ia ikhlas demi masa depan anaknya. Program sekolah rakyat, terus dilihat dari ininya gitu, kelihatannya ya gitu. Ya memang layak saya tayang gitu. Nanti mudah-mudahan anaknya juga merasa nyaman di sini. Terwujud cita-citanya gitu ya, cita-citanya nanti dan lancar lah semuanya gitu ya. Kan Bu pas lihat fasilitas seperti ini gimana pas lihat sini? Senang. Oh gitu. Senang terus. Itu kan lebih nyaman juga ya. Gitu. Nggak khawatir tuh Bu? Kan kita harus ini ya, tadi udah diobrolkan kalau misalkan apa-apa jangan ngomong ya, yang ada kekhawatiran. Kan kita dilindungi sama pemerintah ya. Oh di sini ada ibu asuh ya kalau nggak salah. Ibu asuhnya. Kalau apa-apa yang ngomong gitu ya. Tapi dikasih waktu untuk berkunjung ke sini nggak sih Bu? Kita dalam seminggu sekali atau dalam sekali gimana kita sempatnya aja mungkin ya. Oh ya udah sini Anak ibu kelas berapa sekarang? 4. Oh kelas 4. Tapi udah ikhlas ibu ya? Harapannya sendiri apa nih Bu? Harapannya ya mudah-mudahan anak nanti ke depannya ya bisa menjadi anak yang sukses, sesuai apa yang dia cita-citakan gitu ya. Terus bisa mengangkat derajat orang tua. Salah seorang siswa lainnya juga mengaku sangat bahagia bisa kembali bersekolah setelah sempat putus sekolah. Ia bertekad memanfaatkan kesempatan ini untuk merubah hidupnya dan membanggakan orang tuanya. Mau sekolah di sini nih, ada paksaan atau nggak? Keinginan sendiri. Sebelumnya sempat daftar ke sekolah lain nggak? Oh belum. Oh jadi pas SD putus langsung ke sini. Fasilitas seperti ini gimana nih? Seneng nggak? Apa nih yang membuat nih senang di sini apa nih? Baru pertama ke sini senangnya gimana? Fasilitasnya. Oh gitu. Kan jauh dari orang tua, perasaannya gimana? Biasa aja, soalnya udah biasa ditinggalin. Oh udah biasa tinggalin. Emang setiap hari Neng di rumah sama siapa aja? Sama nenek. Oh sama nenek, berarti tinggal sama nenek. Jadi seneng bisa sekolah lagi ya. Harapannya sendiri apa nih? Ya lebih Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lebak, Eka Darmana Putra menjelaskan, sekolah rakyat ini merupakan sekolah terintegrasi untuk 100 siswa, terdiri dari 25 siswa SD dan 75 siswa SMP. Selama di asrama, siswa akan mendapat pengawasan dan bimbingan orang tua asuh. Dengan adanya sekolah rakyat terintegrasi ini, pemerintah berharap dapat memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak di Lebak, khususnya yang selama ini terbatas oleh kondisi ekonomi. Sekolah rakyat terintegrasi 36, artinya di dalamnya ada SD dan SMP. Untuk jenjang SD itu 1 rombel 25 siswa, untuk jenjang SMP-nya 3 rombel 75 siswa. Jadi jumlah total semuanya 100. Itu untuk 4 rombel SD, SMP. SD, SMP namanya sekolah rakyat terintegrasi. Oh, gitu. Tentu 1 kepala sekolah. Kemudian guru SD-nya ada guru kelas ada 2. Ada 10 guru SMP, 1 kepala sekolah dan 1 guru dan konseling. Oh gitu. Pak, yang didapatkan untuk para siswa fasilitas apa itu? Yang didapatkan, mereka itu di sini makan 3 kali, sekali gratis, snack 2 kali. Kemudian mereka dapat alat-alat untuk sekolah, sarana sehari-hari, seragam sekolah sekitar dapat setel. Kemudian kaos kakinya, sepatunya, sendalnya, sabun, omo, sikat gigi, sampai parfum, deodoran sudah disediakan semuanya oleh Kementerian Sosial. Jadi insya Allah tidak ada lagi pengeluaran untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Semuanya oleh Kementerian Sosial, semuanya ditanggung oleh pemerintah, semuanya dibiayai negara. Dari Lebak, Banten, Firman Arif, kontributor Sinpo TV, melaporkan.
Pemirsa, Menteri PAN-RB Rini Widiantini menghadiri untuk Bandara dan Pelabuhan Peluncuran Sistem Deklarasi All Indonesia Tangerang, Banten, Indonesia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 1 Oktober 2025. Peresmian ini dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono didampingi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto. Menteri PAN-RB Rini Widiantini menghadiri peluncuran sistem deklarasi All Indonesia untuk Bandara dan Pelabuhan Indonesia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu 1 Oktober 2025. Menko Agus menjelaskan All Indonesia merupakan upaya pemerintah Indonesia menyuguhkan pelayanan publik yang baik, menyenangkan, dan efisien bagi penumpang penerbangan internasional saat tiba di Indonesia. Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB, Rini Widiantini, menjelaskan inovasi All Indonesia sejalan dengan program prioritas Presiden dalam menghadirkan pelayanan publik yang inklusif, berkeadilan, dan berbasis digital. Hari ini saya baru saja menghadiri peluncuran All Indonesia, salah satu aplikasi yang diluncurkan oleh beberapa kementerian di Bandara Suta, dan ini adalah aplikasi yang akan dipakai tidak hanya di bandara tetapi di pelabuhan. Mengapa aplikasi ini menjadi sangat strategis? Karena ini akan memperkenalkan satu kolaborasi layanan yang lebih seamless, lebih memudahkan masyarakat atau para wisatawan yang akan masuk ke Indonesia. Dan ini adalah salah satu bagian bagaimana reformasi birokrasi itu dijalankan, karena reformasi birokrasi itu tentunya kita ingin mendorong agar kementerian lembaga itu lebih kolaboratif, adaptif, dan tentunya memberikan manfaat kepada masyarakat. Jadi hari ini tentunya kita berharap dengan aplikasi ini, di mana beberapa kementerian berkolaborasi, ini artinya kementerian dan lembaga bergotong royong untuk memastikan layanan-layanan kepada masyarakat lebih mudah dan mendekatkan diri kepada masyarakat. Sistem ini tidak sekadar menyatukan layanan imigrasi, kepabeanan, dan karantina dalam satu platform digital, tetapi juga mencerminkan semangat share outcome, di mana kementerian dan lembaga bergotong royong memberikan layanan publik terpadu yang lebih cepat, transparan, dan pasti. Aplikasi ini dapat diisi sejak 3 hari sebelum kedatangan. All Indonesia dirancang untuk menyederhanakan prosedur kedatangan, meningkatkan kenyamanan, serta memberikan pengalaman perjalanan yang lebih cepat, aman, dan efisien bagi seluruh penumpang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertahanan dan TNI yang telah menghibahkan obat-obatan bagi masyarakat melalui Kopdes Kelurahan Merah Putih. Penyerahan bantuan obat-obatan ini dinilai akan semakin meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan obat-obatan dengan harga terjangkau. Penyerahan bantuan obat-obatan produksi pabrik obat pertahanan negara kepada Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dilakukan pada 1 Oktober 2025. Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertahanan dan juga TNI, khususnya melalui Lembaga Farmasi TNI atau LAVI TNI yang telah berkenan menghibahkan obat-obatan bagi masyarakat melalui Kopdes Kelurahan Merah Putih. Menko pun menyampaikan penyerahan bantuan obat-obatan ini akan semakin meningkatkan kualitas pelayanan dari Kopdes Kelurahan Merah Putih kepada masyarakat, terutama dalam memberikan layanan kesehatan dan obat-obatan dengan harga terjangkau. Kontribusi ini adalah bukti nyata bahwa TNI tidak hanya berperan dalam menjaga pertahanan dan kedaulatan negara, tetapi juga hadir bersama masyarakat dalam memperkuat dan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan RI Doni Ermawan menyampaikan bahwa selain berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesehatan masyarakat, sektor farmasi juga menegaskan peran strategisnya sebagai bagian dari integral dalam memperkokoh ketahanan dan pertahanan negara. Inisiatif ini tidak hanya memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan kesehatan masyarakat, tetapi juga menegaskan peran strategis sektor farmasi sebagai bagian integral dalam memperkokoh ketahanan serta pertahanan negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Kita lanjut informasi peristiwa dari aksi pencurian sepeda motor oleh 4 pelaku spesialis kos-kosan di Kota Bekasi, Jawa Barat terekam jelas CCTV. Dalam waktu tak sampai 2 menit, 2 motor penghuni kos langsung digasak pelaku. Dari rekaman kamera CCTV di salah satu rumah kos di Jalan Grand Galaxy Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, terlihat 4 pelaku mendatangi lokasi menggunakan 2 motor. 2 pelaku menunggu di depan gang, sedangkan 2 lainnya masuk ke area garasi dan langsung membidik motor yang terparkir. Hanya dalam waktu tak kurang dari 2 menit, 2 unit motor sekaligus digasak dan dibawa kabur. Usai berhasil mengambil motor curian milik penghuni kos, para pelaku langsung melarikan diri ke arah Jalan Raya Kalimalang. Aksi kejahatan ini terjadi pagi hari saat kondisi lingkungan terlihat sepi dan minim pengawasan. Korban yang baru sadar motornya hilang saat akan berangkat kerja mengaku kaget dan tak menyangka rumah kosnya menjadi sasaran pencuri. Di awalnya ya cuman kayak pas mau berangkat kerja tetangga nanyain motornya nggak ada. Terus konfirmasi ke punya pihak kosan, pas dilihat CCTV motornya ada yang terus teman saya yang ngabarin saya dan motornya hilang. Itu waktu kejadian ada berapa motor yang diambil? Banyak sih, ada berapa ya? 4 atau 5 teman. Oh, maksudnya yang diambil ada berapa motor? Yang diambil cuma 2 ya? Itu yang diambil itu penghuni kos semua, milik penghuni kos? Penghuni kos. Oleh rekaman CCTV pelaku ada berapa orang, Bang? Ada 4 orang. 4 orang. Saat kejadian kondisi di sini bagaimana? Sepi atau? Sepi banget sih, soalnya masih jam 6 pagi. Pada sepi, jalan juga masih sepi banget. Berapa lama Bang itu eksekusinya mereka sih? 2 menitan. 2 menitan? 2 menitan itu 2 motor? Itu 2 menitan gitu. Di sini sering atau ini pertama kali kejadian? Pernah sih kemarinnya katanya waktu tahun kemarin sekali. Berarti udah kedua kali di sini. Terus Abang sudah lapor polisi? Oh sudah. Sementara itu pasca kejadian korban telah melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian. Hingga kini, Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota masih melakukan penyelidikan dan memburu 4 pelaku yang diduga merupakan sindikat pencuri spesialis kos-kosan. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, kontributor Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, pengungsian massal terjadi di Gaza pada Rabu 1 Oktober 2025. Warga melarikan diri dengan kendaraan. Gelombang di tengah gempuran serangan udara yang terjadi setelah tentara Israel menutup Jalan Al-Rashid, satu-satunya akses terakhir dari Gaza Utara ke selatan. Langkah ini terjadi setelah pengumuman penutupan Jalan Al-Rashid oleh militer Israel yang merupakan jalan terakhir untuk warga berpindah ke selatan dari Gaza Utara. Rekaman gambar menunjukkan asap tebal membumbung saat helikopter militer menyerang wilayah tersebut. Warga terlihat melarikan diri dengan membawa barang-barang seadanya yang masih bisa mereka bawa. Seorang warga bernama Muhammad Abu Tabak mengatakan, mereka yang meninggal sudah berada dalam kedamaian, namun yang masih hidup menderita karena kekurangan makanan, air bersih, obat-obatan, dan tenda. Warga lain juga mengungkapkan Israel telah menutup jalan sehingga tidak ada lagi air, layanan, atau jalan keluar. Sebelumnya juru bicara IDF Avichai Adrai melalui telegram mengumumkan Jalan Al-Rashid ditutup untuk lalu lintas mulai Rabu siang. Namun ia menyebutkan bahwa warga yang belum dievakuasi masih diperbolehkan bergerak ke selatan dengan izin melintas tanpa pemeriksaan pada tahap ini. Pada 8 Agustus 2025, pemerintah Israel menyetujui rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menduduki Gaza City setelah gagalnya perundingan dengan Hamas. Langkah ini diiringi peluncuran fase kedua operasi Gideon Chariots yang bertujuan membebaskan sandera dan menghapus Hamas dari Gaza. Perang di Gaza sendiri meletus sejak 7 Oktober 2023 saat Hamas melancarkan serangan ke Israel yang menyebabkan 1.139 orang tewas dan lebih dari 200 orang diculik. Sebagai balasan, Israel melakukan operasi militer di seluruh Gaza yang menyebabkan 66.148 warga Palestina tewas dan 168.716 orang lainnya terluka hingga saat berita ini diturunkan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, ribuan demonstran yang didominasi Gen Z turun ke jalan di Madagaskar untuk menuntut Presiden Andry Rajoelina mengundurkan diri. Aksi ini terjadi setelah penumpasan demo sebelumnya menyebabkan sedikitnya 22 orang tewas dan lebih dari 100 orang luka. Inilah video yang menunjukkan kerumunan besar demonstran yang bernyanyi dan berarak dengan pengawalan ketat pasukan keamanan dan polisi. Para demonstran menyatakan selama 16 tahun negara Madagaskar seakan ditinggalkan dan pemerintah harus segera dibubarkan. Mereka menyatakan tidak akan menyerah sampai semua pemimpin saat ini mundur dan sistem yang ada diubah. Protes yang didominasi kaum muda ini terjadi di tengah krisis ekonomi yang membuat sebagian besar warga hidup di bawah garis kemiskinan. Laporan PBB menyebutkan sedikitnya 22 orang tewas dan lebih dari 100 orang luka dalam bentrokan antara demonstran dan pasukan keamanan, serta terjadi insiden penjarahan. Pada Senin 29 September lalu, Presiden Rajoelina membubarkan pemerintahannya untuk meredakan ketegangan. Namun para demonstran kini menuntut dirinya untuk turut mundur. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pimpinan DPR terima audiensi Asosiasi Pengemudi Indonesia. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Siang. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Siang bersama saya Deo Mandik. Informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, pimpinan DPR bersama pemerintah menerima audiensi Asosiasi Pengemudi Independen dan Asosiasi Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu sore. Dan dalam rapat ini menindaklanjuti pertemuan yang telah dilakukan pada 4 Agustus lalu, yakni untuk merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pimpinan DPR bersama pemerintah menerima audiensi Asosiasi Pengemudi Independen dan Asosiasi Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Dasko dengan didampingi Wakil DPR lainnya, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, serta beberapa menteri terkait. Pada audiensi kali ini membahas terkait rencana revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dasko mengatakan DPR akan berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap kesepakatan khususnya dengan Asosiasi Pengemudi. Dirinya menilai langkah tersebut penting dalam memastikan kebijakan transportasi di masa depan agar benar-benar berpihak kepada sopir. Pengemudi Indonesia yang mewakili para pengemudi di seluruh Indonesia untuk menindaklanjuti hasil pertemuan tanggal 4 Agustus 2025 yang lalu, yaitu dalam rangka melakukan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 akan dipercepat dengan memasukkan hal-hal yang telah disepakati dalam peraturan pemerintah terlebih dahulu. Kemudian kedua, membentuk tim kecil yang terdiri dari anggota Komisi 5 DPR, Menteri Perhubungan Republik Indonesia dan perwakilan Asosiasi Pengemudi untuk membahas hal-hal teknis. Kemudian 3, implementasi dari Zero Odol ditetapkan dengan timeline tahun 2027 dengan komitmen penuh dari semua pihak dan aspirasi pengemudi terkait perlindungan hukum, kesejahteraan, dan fasilitas pendukung akan ditindaklanjuti sesuai dengan domain masing-masing kementerian. DPR RI berkomitmen penuh merealisasikan setiap kesepakatan demi masa depan yang lebih baik bagi seluruh pengemudi Indonesia. Dan mari kita jadikan pertemuan ini sebagai bukti nyata bahwa kita bekerja untuk mewujudkan zero odol untuk kepentingan rakyat kita. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR Dasko mengungkapkan bahwa pihaknya menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang akan dipercepat. Selain kesepakatan tersebut, DPR juga akan mendorong ke pemerintah untuk memperpanjang SIM B1 dan B2 umum tanpa membayar PNBP hingga menyiapkan rumah subsidi bagi pengemudi logistik.
Wakil Ketua DPR Dasko menjelaskan bahwa DPR akan mempercepat untuk membahas revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan memasukkan beberapa hal yang telah disepakati ke dalam peraturan pemerintah. Dasko mengatakan selain kesepakatan tersebut, pihaknya juga menyepakati 3 poin yang diusulkan Asosiasi Pengemudi yang nantinya akan disampaikan langsung ke pemerintah. Poin pertama yakni DPR mendorong pemerintah agar dapat perpanjangan SIM B1 dan B2 umum tanpa membayar penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Sedangkan poin kedua, pemerintah mampu menyiapkan rumah subsidi bagi sopir logistik. Pasalnya, 90% pengemudi angkutan logistik tidak bisa mengakses perumahan subsidi. Adapun poin ketiga, yakni meminta pemerintah memberikan bantuan kepada anak-anak sopir logistik agar dapat bersekolah sampai perguruan tinggi, sekaligus memberikan KIP dan PIP. Ya, kesimpulan hasil rapat pada hari ini yang dihadiri oleh Kementerian Perhubungan, teman-teman Komisi 5 dari Kementerian Sekretariat Negara beserta Asosiasi Pengemudi Logistik Indonesia dan Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia. Ada beberapa hal, yaitu satu, kita menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 akan dipercepat dengan memasukkan hal-hal yang telah disepakati dalam peraturan pemerintah terlebih dahulu. Itu satu, untuk perpanjangan SIM B1 umum dan B2 umum, itu tanpa membayar PNBP. Kemudian mendorong pemerintah untuk menyiapkan rumah bersubsidi supaya pengemudi logistik bisa mengakses, dengan kemudian kita mensinkronkan dengan program 3 juta rumah dari Menteri Perumahan Rakyat, dan kemudian mendorong anak-anak pengemudi untuk bersekolah sampai dengan perguruan tinggi dengan mendorong anak-anak driver logistik mendapatkan KIP kuliah dan PIP. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Wakil Menteri Pertahanan Doni Hermawan memimpin serah terima obat-obatan produksi pabrik obat pertahanan negara di lingkungan Kementerian Pertahanan pada Rabu siang. Dalam kegiatan tersebut, Kemhan menyerahkan jutaan butir obat kepada Kementerian Koperasi untuk didistribusikan melalui jaringan koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia. Wakil Menteri Pertahanan Doni Hermawan memimpin serah terima obat-obatan produksi pabrik obat pertahanan negara di Kementerian Pertahanan Rabu 1 Oktober 2025. Dalam kegiatan ini, Kemhan menyerahkan sekitar 17,4 juta butir obat kepada Kementerian Koperasi untuk didistribusikan melalui jaringan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Penyerahan obat-obatan ini melanjutkan program yang sudah dimulai sejak Juli lalu, yakni pada tahap awal sebanyak 15.000 butir obat telah dibagikan di Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah. Doni menyatakan, ketahanan kesehatan merupakan bagian penting dari ketahanan nasional, karena pertahanan yang kuat hanya bisa didukung oleh sumber daya manusia yang sehat dan berdaya tahan. Obat kepada koperasi yang diserahkan kepada Menteri Koperasi. Kegiatan ini sebetulnya adalah kelanjutan dari yang kita laksanakan di bulan Juli yang lalu di Desa Bentangan di Klaten. Kita saat itu sudah menyerahkan 15.000 butir obat. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita serahkan sekitar 17,4 juta tepatnya kira-kira obat yang kita serahkan kepada Menteri Koperasi yang nantinya akan didistribusikan kepada koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di seluruh pelosok tanah air. Jadi ini merupakan suatu dukungan dari Kementerian Pertahanan kepada bangsa dan negara ini untuk ketahanan kesehatan. Jadi seperti kita ketahui bahwa pertahanan yang kuat salah satunya juga didukung oleh unsur sumber daya manusia yang kuat dan yang sehat. Sehingga ini menjadi perhatian kita di Kementerian Pertahanan untuk mendukung bagaimana rakyat Indonesia. Melalui program ini, Kemhan menegaskan komitmen untuk mendukung ketahanan kesehatan nasional, sekaligus menjamin ketersediaan obat bagi masyarakat hingga ke pelosok negeri. Dari Jakarta, Jihan Nabila Asisu Hakim, Sinpo TV melaporkan. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyoroti pentingnya pemanfaatan kecerdasan artifisial di industri media. Ia menegaskan bahwa penggunaan AI sudah menjadi kebutuhan sekaligus tantangan yang harus disikapi dengan bijak.
Usai menghadiri workshop wartawan United Tractors Group di Jakarta Pusat pada Kamis 25 September, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan bahwa pemanfaatan kecerdasan artificial AI di industri media kini merupakan sebuah keniscayaan. Menurutnya, penggunaan AI oleh pekerja media harus dilakukan dengan penuh optimisme, namun tetap disertai kewaspadaan. Nezar menjelaskan bahwa keberadaan AI dalam jurnalisme akan selalu berkaitan dengan dua aspek penting, meskipun tidak dirinci lebih lanjut. Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah bersama 17 pemangku kepentingan telah menyelesaikan pembahasan peta jalan AI nasional. Workshop ini dibahas begitu banyak sisi-sisi yang cukup menarik dan cukup menantang. Paling tidak ada dua hal. Yang pertama, bagaimana menggunakan artificial intelligence di dalam ruang berita, gitu ya. Apa saja yang harus diperhatikan di sana. Yang kedua, bagaimana media bisa bertahan di tengah gempuran teknologi baru. Pada intinya kita percaya bahwa penggunaan teknologi itu harus diabdikan untuk mendukung ya pekerjaan jurnalistik. Dalam hal ini panduan-panduan untuk menggunakan teknologi baru ini sudah didiskusikan oleh komunitas pers dan juga Dewan Pers mengeluarkan panduan penggunaan AI dalam produksi berita. Jadi saya kira kita cukup optimistis ya menghadapi teknologi baru ini dengan satu semangat bagaimana menggunakan teknologi untuk memberikan manfaat yang besar dan meminimalkan risikonya, termasuk juga risiko menyebarnya misinformasi, disinformasi hasil produk AI. Dalam kesempatan tersebut, Nezar turut mengapresiasi demonstrasi teknologi AI lokal yang ditampilkan. Menurutnya, teknologi tersebut berpotensi besar untuk dimanfaatkan oleh para pekerja media di Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari kawasan transmigrasi Maloy Kaliorang, Kalimantan Timur diproyeksikan menerima investasi senilai 1,2 triliun dari perusahaan asal Korea Selatan LS International. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftithah Sulaiman Suryanegara akan memastikan bahwa penanaman modal asing ini memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal. Kementerian Transmigrasi berkomitmen untuk memastikan investasi asing senilai 1,2 triliun oleh perusahaan asal Korea Selatan LX International di kawasan transmigrasi Maloy Kaliorang, Kalimantan Timur, berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat setempat. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftithah Sulaiman Suryanegara mengatakan, upaya tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat menjadi penerima manfaat utama dari setiap investasi di daerah. Ia menyampaikan bahwa perusahaan asal Korea Selatan tersebut tertarik dengan potensi sumber daya alam yang tersedia di area transmigrasi tersebut, mulai dari kelapa sawit hingga batu bara. Dalam merealisasikan penanaman modal di kawasan transmigrasi, Iftithah menyatakan terdapat 3 prinsip utama yang harus dikedepankan dalam pemanfaatan lahan transmigrasi, yaitu mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja dari masyarakat transmigran dan warga sekitar, pemberdayaan masyarakat agar ikut berkembang bersama investasi, serta adanya sistem bagi hasil atau profit sharing yang tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga masyarakat dan negara melalui penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Kawasan transmigrasi Maloy Kaliorang, Kalimantan Timur. Kemudian senilai 1,2 triliun rupiah. Kemudian yang kedua itu adalah pemanfaatan lahan transmigrasi dari kerjasama sistemnya dengan tetap mengedepankan seluas sekitar 1.180 hektar dengan tetap mengedepankan ada 3 hal yang tadi kami sebutkan. Pertama itu adalah penyerapan tenaga kerja yang maksimal dari para transmigran dan masyarakat transmigrasi yang ada di sana. Kemudian yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat, dan yang ketiga yang lebih penting lagi ada semacam profit sharing dari masyarakat transmigrasi yang memiliki lahan tersebut, dan juga nanti untuk negara dalam konteks PNBP. Kami bersyukur dan tadi mendapatkan laporan bahwa dari 3.800 tenaga kerja yang ada di kawasan transmigrasi Maloy Kaliorang itu, PT LX mempekerjakan dari 3.800 itu 80%-nya itu adalah dari masyarakat lokal.
Dan inilah yang dikehendaki oleh kita semua sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Bapak Presiden ingin mengedepankan rakyat dan masyarakat lokal mendapatkan manfaat terlebih dahulu dari adanya investasi dan kegiatan ekonomi yang ada di daerah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengecam praktik korupsi sistemik yang merugikan negara hingga triliunan rupiah setiap tahun. Prabowo mengajak seluruh partai politik termasuk PKS bersatu melawan korupsi demi kesejahteraan bangsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan kegeramannya terhadap praktik korupsi yang terus merugikan bangsa. Dalam pidatonya di Musyawarah Nasional ke-6 Partai Keadilan Sejahtera di Jakarta, Prabowo menyebut koruptor bisa menggerogoti keuangan negara hingga 2-3 triliun rupiah setiap tahunnya. Ia mengaku terkejut saat menjabat sebagai presiden karena menemukan betapa parah dan sistemiknya korupsi di berbagai sektor. Prabowo mencontohkan kasus tambang timah ilegal di Bangka Belitung, di mana dari 1.000 tambang ilegal, sekitar 80% hasil timah diselundupkan ke luar negeri setiap tahun. Ia menegaskan telah memerintahkan TNI, Polri, dan Bea Cukai untuk menutup seluruh aktivitas ilegal tersebut. Dari penindakan itu, negara diperkirakan bisa menghemat hingga 22 triliun rupiah pada akhir 2025 dan mencapai 45 triliun rupiah pada tahun 2026. Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa hanya dengan pemerintahan yang bersih, Indonesia bisa bangkit dan mesejahterakan rakyat. Ia pun menyerukan semua elemen termasuk partai politik seperti PKS untuk bersatu melawan korupsi dan penyimpangan sistemik yang selama ini dinikmati oleh segelintir pihak. Koruptor itu brengsek, dia nyolong berat. Ada yang nyolong 2T, ada yang nyolong 3T. Ya kan saya lihat banyak geleng-geleng kepala. Kalau saya cerita berapa ratus T uang negara yang hilang hampir tiap tahun, mungkin kalian nggak geleng-geleng kepala lagi. Ini pinternya orang pinter. Repotnya orang pinter itu sering pinter nyolong. Aku heran juga deh gimana caranya itu. Jadi saudara-saudara, yang paling parah adalah sistem yang dibuat dan kelengahan elit kita selama ini sehingga kekayaan kita terkeruk. Tapi saya bertekad, saya harus tegakkan pemerintah yang bersih. Hanya dengan pemerintah yang bersih, Indonesia bisa bangkit. Ini yang akan saya lawan, ini akan saya lawan. Dan saya berharap saudara-saudara sekalian, semua partai politik termasuk PKS bersama saya, mari kita lawan ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kesepakatan pengembalian puluhan ribu artefak bersejarah dari Belanda. Presiden juga menyampaikan rencana kunjungan Ratu Maksima untuk membahas edukasi keuangan di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan hasil penting dari kunjungannya ke Belanda, yaitu kesepakatan pengembalian puluhan ribu artefak bersejarah milik Indonesia. Pernyataan ini disampaikannya di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Sabtu 27 September 2025. Prabowo menilai langkah Belanda tersebut sebagai bentuk itikat baik yang akan mempererat hubungan bilateral kedua negara. Selain itu, Prabowo menyampaikan bahwa Ratu Maksima dari Belanda yang dikenal sebagai ahli keuangan akan melakukan kunjungan ke Indonesia pada 25 November mendatang. Kunjungan ini menjadi momen penting untuk memperkuat kerjasama di bidang keuangan antara kedua negara. Di Belanda saya diterima dengan sangat baik oleh Raja, dan Belanda mengembalikan 30.000 item, artefak 30.000 item yang mereka bawa dari Indonesia dikembalikan ke kita. Saya kira itikat baik dari
dari Belanda ingin pelihara kita. Kemudian Ratu juga ternyata seorang ahli keuangan dan akan ke sini tanggal 25 November untuk diskusi sama ahli-ahli keuangan kita. Dalam kunjungannya, Ratu Maksima akan fokus membahas program edukasi keuangan yang ditujukan untuk meningkatkan literasi dan pemahaman masyarakat Indonesia terhadap pengelolaan keuangan. Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat luas bagi pembangunan ekonomi nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Car Free Day di Jalan Sudirman Tamrin tetap berlangsung. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Siang. Informasi kita lanjutkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan pelaksanaan Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor di sepanjang Jalan Sudirman MH Tamrin pada Minggu 5 Oktober 2025 mendatang tetap berlangsung seperti biasa. Hal tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung seiring peringatan hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia yang jatuh pada tanggal yang sama. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan pelaksanaan Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB di sepanjang Jalan Sudirman MH Tamrin pada Minggu 5 Oktober 2025 mendatang tetap berlangsung seperti biasa. Menurut Pram, keputusan ini telah melalui koordinasi dengan Pangdam Jaya dan mendapat arahan langsung dari Markas Besar TNI. Pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan bahwa TNI dalam memperingati karena bertepatan dengan hari Minggu, yaitu hari Car Free Day, maka kami sudah berkonsultasi dengan Pangdam Jaya. Pada hari itu Car Free Day tetap diadakan karena sesuai dengan arahan dari Mabes TNI. Maka dengan demikian itulah yang ingin kami sampaikan, mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Car Free Day yang rutin digelar setiap hari Minggu di ruas jalan utama ibu kota ini menjadi wadah bagi warga untuk berolahraga, beraktivitas sosial dan menikmati udara segar tanpa gangguan kendaraan bermotor. Masyarakat diharapkan dapat melanjutkan aktivitas seperti biasa, meski bertepatan dengan peringatan HUT TNI. Dari Jakarta, Rifki Rizky, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia pada Minggu 5 Oktober 2025, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan apresiasi khusus. Bentuk apresiasi dari Pemprov Jakarta yakni menerapkan tarif khusus transportasi publik yang dikelola Pemprov dengan hanya membayar Rp80. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan apresiasi khusus pada HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia pada Minggu 5 Oktober 2025. Kebijakan tarif Rp80 diumumkan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung usai memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman Balai Kota Jakarta pada Rabu pagi. Pada hari tersebut, seluruh moda transportasi publik yang dikelola Pemprov DKI Jakarta seperti Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT akan menerapkan tarif khusus hanya sebesar Rp80. Pada tanggal 5 Oktober akan kita peringati bersama-sama yaitu Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Untuk itu pemerintah DKI Jakarta sebagai bentuk apresiasi kepada TNI yang selama ini menjaga bangsa ini, maka pada tanggal tersebut, tanggal 5 Oktober, semua transportasi yang dikelola oleh pemerintah DKI Jakarta, yaitu Transjakarta, MRT, LRT, dan juga LRT Jabodetabek dan Mikrotrans, semuanya Mikrotrans sudah gratis, semuanya bayarnya Rp80. Sehingga dengan demikian sekali lagi untuk memberikan apresiasi kepada TNI yang selama ini mengawal bangsa ini, kami pemerintah Jakarta pada hari tersebut semua transportasi yang dikelola oleh pemerintah Jakarta yaitu
Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, LRT Jabodetabek, semuanya dikenakan tarif Rp80. Diharapkan dengan kebijakan tersebut tidak hanya meringankan beban masyarakat, tetapi juga menjadi bentuk penghormatan atas jasa TNI dalam menjaga kedaulatan negara. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi dari Satgas Operasi Damai Karsten yang berhasil menangkap 2 orang anggota kelompok kriminal bersenjata yang berperan sebagai pemasok amunisi di wilayah Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Dari tangan pelaku ditemukan 12 butir amunisi. Satgas Damai Karsten berhasil menangkap 2 orang pelaku penyuplai amunisi bagi kelompok kriminal bersenjata di wilayah Kabupaten Puncak Jaya pimpinan Ternus Enumbi. Kedua pelaku yaitu Erik Enumbi alias Udara dan Hugon Giro alias Yemiter Murib. Keduanya ditangkap setelah aparat berhasil melakukan penyelidikan terkait adanya transaksi jual beli amunisi. Kedua pelaku ditangkap di Kampung Karubate, Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Dari tangan keduanya ditemukan 6 butir amunisi kaliber 9 mm, 2 butir amunisi kaliber 7,62 mm, dan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm. Kasatgas Humas Ops Damai Karsten Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan 2 pelaku diamankan Senin kemarin. Mereka merupakan jaringan penyuplai amunisi bagi KKB di Puncak Jaya. Pada hari Senin 29 September 2025, Satgas Operasi Damai Karsten berhasil menangkap 2 pelaku jaringan pemasok amunisi kepada kelompok kriminal bersenjata di Kampung Karubate, Distrik Muara, Puncak Jaya. Pelaku atas nama Hugon Gire alias Yemiter Murib dan Erik Enumbi alias Udara terbukti membawa 12 butir amunisi yang rencananya akan diserahkan kepada kelompok kriminal bersenjata pimpinan Ternus Enumbi alias Teslo. Dan saat ini kami masih menyelidiki asal-muasal amunisi tersebut. Adapun barang bukti yang diamankan adalah 6 butir amunisi kaliber 9 mili, 2 butir kaliber 7,62 mili, dan 4 butir kaliber 5,56 mm yang dibungkus menggunakan daun pisang serta plastik berwarna biru. Aparat masih terus melakukan pengembangan terkait pelaku lainnya yang merupakan pemasok amunisi bagi KKB di Puncak Jaya. Saat ini kedua pelaku telah ditahan di Polres Puncak Jaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Jayapura, Papua, Rifando Nai, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Udara tengah melakukan persiapan menjelang hari ulang tahun TNI pada 5 Oktober 2025. Jupiter Aerobatic Team hingga jet tempur siap diterjunkan untuk meramaikan peringatan HUT TNI. Jupiter Aerobatic Team menjadi salah satu andalan TNI Angkatan Udara untuk memeriahkan hari ulang tahun TNI pada 5 Oktober 2025. Komandan Flight C Skadron Pendidikan 102, Mayor Penerbang Agit Hertantia, mengungkapkan kesiapan tim Jupiter Aerobatic. Ia mengungkapkan ada 8 pesawat yang disiapkan, 6 diantaranya akan menampilkan atraksi udara yang dinamakan atraksi cinta. Nantinya ke-6 pesawat akan mengeluarkan asap berwarna merah dan putih. Jadi untuk kami sendiri, Jupiter Aerobatic Team ini kita berangkat dari Jogja, kita membawa 8 pesawat. Untuk nanti mainnya kita melaksanakan dengan 6 pesawat. Untuk manuvernya nanti kita membawakan 9 manuver yang dirangkum dalam 7 manuver. Mungkin ini agak berbeda dengan yang sebelumnya. Misal ada manuver hard, nanti kita di belakangnya ada screw roll yang biasa sebelah kanan ataupun kiri, nanti kita datang screw roll dari arah depan. Hati? Ya, hati, hard, lalu ada yang menembus dari hardnya itu yang manuver screw roll 4 pesawat. Itu? Untuk HUT-TNI ini sendiri kita sudah siapkan sekitar 1,5 bulan yang lalu. Jadi setelah pelaksanaan 17 Agustus kita sudah mulai untuk latihan untuk melaksanakan HUT-TNI ini. Selain tim Jupiter Aerobatic, TNI AU juga telah menyiapkan pesawat tempur saat atraksi pada 5 Oktober 2025. Sejak Rabu pagi, pesawat tempur seperti F-16 Flight Falcon, T-50, Golden Eagle, Sukhoi Su-27, dan Su-30, serta pesawat tempur Hawk telah menggelar latihan di Lanut Halim Perdana Kusuma.
Dari Jakarta, Cihana Bila, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, untuk memulihkan emosional pasca kebakaran ratusan rumah di Taman Sari, Jakarta Barat, puluhan anak-anak mengikuti trauma healing di Masjid Al-Muzairin, Taman Sari, Jakarta Barat. Selain menulis dan menggambar, anak-anak juga mengikuti berbagai macam permainan untuk pemulihan psikologisnya. Palang Merah Indonesia Kota Jakarta Barat bersama BPBD melakukan pendampingan psikologis terhadap anak-anak penyintas kebakaran ratusan rumah di Taman Sari, Jakarta Barat. Selain menulis dan menggambar, anak-anak juga dengan riang gembira mengikuti berbagai macam permainan. Anggota Palang Merah Indonesia Kota Jakarta Barat, Sekar Lady Arvila, mengatakan saat ini ada 35 anak yang ikut dalam program trauma healing. Selain itu, pendampingan trauma healing ini juga dilakukan untuk membantu para anak-anak dalam pemulihan emosional dan psikologis pasca peristiwa kebakaran yang terjadi beberapa hari lalu. Hari ini PMI Kota Jakarta Barat berkolaborasi dengan BPBD DKI Jakarta untuk melakukan dukungan psikososial bagi penyintas kebakaran di Kelurahan Tangki. Terutama saat ini sasaran kita adalah anak-anak sejumlah 35 orang atau 35 anak di Masjid Al-Muhajirin. Kemudian yang kita lakukan pada siang hari ini yaitu kita menyanyi bersama, kemudian melakukan menggambar, menulis, dan juga saling mengenali emosi masing-masing anak. Selain itu, tujuan dari psikososial ini adalah kita membantu untuk proses pemulihan kondisi emosional mereka supaya kondisi emosional jadi lebih baik kembali ke pasca sebelum bencana. Kegiatan pendampingan trauma healing ini akan dilakukan selama 3 hari ke depan. Diharapkan kegiatan ini dapat mengurangi trauma para anak-anak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 15 anak sakit dari Gaza tiba di Italia bersama keluarga. Kehadiran mereka merupakan bagian dari misi kemanusiaan untuk memberikan perawatan medis di sejumlah rumah sakit di Italia. Pesawat yang membawa anak-anak dan keluarga dari Gaza mendarat di Bandara Roma. Setelah proses administrasi, mereka langsung dibawa ke rumah sakit yang sudah ditunjuk. Otoritas Italia menyebut langkah ini sebagai upaya konkret untuk membantu korban sipil yang paling rentan dari konflik di Gaza. Anak-anak tersebut menderita berbagai penyakit kronis dan kondisi medis serius yang tidak dapat ditangani di Gaza akibat fasilitas kesehatan yang rusak. Mereka akan ditempatkan di berbagai rumah sakit anak di Italia dengan paket perawatan penuh termasuk rehabilitasi dan pendampingan psikologis. Pemerintah Italia bekerja sama dengan organisasi kemanusiaan dan Badan PBB untuk menyelenggarakan evakuasi ini. Menurut Kementerian Kesehatan Italia, program bantuan akan dilanjutkan dengan rencana menerima gelombang berikutnya dalam beberapa minggu ke depan. Badan PBB menyebut ratusan ribu warga termasuk anak-anak terancam krisis pangan dan juga medis. Italia menyatakan akan terus memainkan peran kemanusiaan serta mendorong negara Eropa lain untuk melakukan langkah serupa. Kedatangan anak-anak Gaza di Italia memberikan secercah harapan di tengah konflik yang belum reda. Sementara perang masih berlanjut, upaya kemanusiaan internasional dipandang sebagai penyelamatan hidup generasi muda Palestina. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, anggota DPR Amerika Serikat menggelar sidang subkomite di kota Charlotte, North Carolina. Forum ini digelar untuk mendengar langsung keluhan dan desakan dari keluarga korban kekerasan. Peristiwa ini dipicu karena tragedi pada 22 Agustus di mana seorang pengungsi Ukraina, Irina Zaturska, tewas ditikam di depan penumpang lain. Pelaku De Carlos Brown Jr. ternyata sudah pernah ditangkap. Namun ia bebas berkeliaran setelah hanya diminta menandatangani janji hadir di pengadilan untuk kasus ringan. Kini Brown dihadapkan pada dakwaan pembunuhan derajat pertama serta 1 dakwaan federal. Keduanya berpeluang membuatnya dihukum mati. Dalam sidang subkomite, sejumlah keluarga korban lain ikut bersuara. Mereka menilai sistem peradilan Amerika terlalu longgar dan berulang kali gagal melindungi publik. Para saksi menyampaikan banyak terdakwa kejahatan berat dibebaskan sebelum persidangan, sehingga beresiko mengulangi perbuatan. Mereka mendesak adanya akuntabilitas yang lebih kuat serta reformasi hukum yang menjamin kasus serupa tidak lagi terjadi. Kemarahan publik semakin meluas setelah rekaman CCTV penyerangan dipublikasikan. Presiden Donald Trump dan sejumlah tokoh Republik menyalahkan Demokrat yang mereka nilai lebih berpihak kepada pelaku daripada melindungi korban. Namun anggota Demokrat membalikkan tuduhan itu, mengatakan Republik sendiri yang memotong anggaran penegakan hukum
dan layanan kesehatan mental. Sejumlah pejabat menyebut fakta bahwa tersangka memiliki riwayat skizofrenia, menunjukkan adanya kekosongan dalam sistem. Kasus penusukan yang menggoncang Carlote ini menjadi simbol pertaruhan antara keamanan publik dan pertarungan politik di Washington. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyambut baik rencana damai yang diluncurkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza. Dalam konferensi pers di Canberra, Albanese menyebut rencana ini sebagai peluang bersejarah yang tidak boleh disia-siakan. Australia welcomes President Trump's plan to bring peace to Gaza after 2 years of conflict and a devastating loss of life. Australia has long called for a ceasefire. We have called for the hostages to be released and for Hamas to give up its arms. I certainly have welcomed the opportunity to discuss the plans for a ceasefire moving forward over the past week with a range of leaders. And Australia affirms the plan's commitment to denying Hamas any role in the future governance of Gaza, calls on Hamas to agree to the plan, lay down its arms and release all remaining hostages. Australia wants to see aid given to the desperate people of Gaza who need this peace plan. Sehari sebelumnya, Trump meluncurkan proposal damai yang berisi 20 poin. Rencana itu didukung terbuka oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menilai dapat membawa jaminan keamanan jangka panjang bagi Israel. Isi proposal mencakup penghentian perang secara menyeluruh, pembebasan seluruh sandera, dan pembentukan badan internasional untuk rekonstruksi Gaza. Namun beberapa syarat seperti pembubaran sayap militer Hamas sebelumnya sudah berulang kali ditolak oleh kelompok tersebut. Dalam pernyataannya, Trump menyebut rencana ini sebagai kesempatan terakhir untuk memulihkan stabilitas di Timur Tengah. Ia menegaskan Amerika Serikat siap memberikan jaminan keamanan bagi Israel, sekaligus menawarkan paket bantuan ekonomi internasional untuk wilayah Palestina. Albanese menyatakan Australia konsisten mendukung solusi dua negara sebagai dasar diplomasi, serta siap bekerja sama dengan mitra regional dan PBB untuk memastikan proses damai terlaksana. Sejumlah negara Eropa seperti Prancis dan Jerman menilai rencana ini sebagai dasar negosiasi yang penting. Namun beberapa pemimpin Arab menilai proposal Trump terlalu memihak Israel dan tidak memenuhi aspirasi politik rakyat Palestina. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, perempuan disabilitas dicabuli kakek kembar. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Menyapa Indonesia Siang. Pemirsa, sungguh memprihatinkan perempuan penyandang disabilitas dicabuli dua kakek kembar berusia 64 tahun di Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban dicabuli dua bersaudara itu secara bergantian dengan modus serupa. Kedua pelaku kakak beradik kembar berinisial SAM dan SUM warga Kaliabang Tengah, Bekasi Utara ditangkap polisi setelah melakukan pencabulan terhadap perempuan 34 tahun berinisial N yang merupakan penyandang disabilitas. Aksi pertama terjadi pada 16 Agustus lalu di sebuah pos kali pengairan Kaliabang Tengah. Saat korban duduk di bangku, pelaku tiba-tiba merangkul dan meremas bagian tubuh korban. Sebulan berikutnya 13 September, giliran saudara kembar pelaku pertama yang mengulangi perbuatan bejat dengan cara yang sama dan di lokasi yang sama. Kapolres Metro Bekasi Kota menegaskan motif kedua pelaku murni untuk memuaskan nafsu pribadi. Kini keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama, ini ada 2 LP kaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual. Ini kejadian yang pertama adalah pada hari Sabtu 16 Agustus kira-kira jam 15.20 di Pos Kali Pengairan, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara. Ini korban saudari N, kemudian pelaku saudara SAM, saudara SAM, 64 tahun.
Ini alamat di Kaliabang Tengah, Bekasi Utara. Kemudian kejadian kedua, ini juga korbannya juga saudari N. Jadi saudari N ini adalah berkebutuhan khusus, dan pelaku ini adalah saudara Sum 64 tahun. Jadi kedua pelaku ini merupakan saudara kembar kakak beradik. Sementara korbannya satu orang ini adalah penyandang disabilitas. Jadi awal mula kejadian bahwasanya korban sedang berjalan, kemudian duduk di bangku, kemudian didekati oleh pelaku, baik itu pelaku pertama ataupun juga pelaku kedua, dengan modus yang sama, dirangkul, kemudian satu tangannya memegang ataupun meremas daripada milik korban, meremas payudara korban. Kemudian salah satu saksi ini sempat untuk merekam apa yang dilakukan oleh pelaku kepada korban. Pasal yang dilanggar adalah tindak pidana kekerasan seksual, pasal 281 KUHP atau 290 dengan ancaman paling lama 7 tahun penjara. Jadi tentang pelaku dan korban ini beda RT, satu RW tetapi beda RT. Jadi motifnya ini dari pelaku ini hanya kepuasan tersendiri setelah melakukan perbuatan tersebut. Sudah dewasa, sudah 34 tahun. Jadi kejadian pertama pada tanggal 16 Agustus dilakukan oleh pelaku yang pertama. Kemudian kejadian kedua dilakukan pada hari Sabtu 13 September oleh pelaku kedua, kakaknya. Setelah itu baru adiknya. Ini masih kita dalami lagi. Yang satu sudah, yang satu belum. Yang berdasarkan informasi dari video rekaman tersebut, saksi kemudian melaporkan kepada kita. Ini Pak, pelaku ini melakukan aksinya itu di rumah atau di luar, seperti apa? Melakukannya di tempat tempat duduk, bangku di pos pengairan ini, pos kali pengairan yang ada di tempat sana. Waktu itu kejadian sepi. Baru sekali. Semuanya ada itu saya kembali ceritain. Apa sama targetnya Pak? Tahu bisa sama. Atas perbuatannya, kedua kakek kembar ini dijerat pasal 281 dan 290 KUHP tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Ridwan, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sempat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Pelni, Jakarta, Mary Sibarani, pemilik agen gas LPG 3 kg yang menjadi korban penusukan di Jalan Kawasan Raya Patra Durikepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat, meninggal dunia. Sementara itu, motif pelaku yang sudah ditangkap unit Reskrim Polsek Kebonjeruk saat kejadian dipicu karena masalah hutang piutang sebesar ratusan juta rupiah antara pelaku dengan korban. Mary Sibarani MS, pemilik agen gas LPG 3 kg yang menjadi korban penusukan di kawasan Jalan Raya Patra Durikepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat, akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Sebelumnya korban berusia 65 tahun sempat mendapat pertolongan medis di Rumah Sakit Pelni, Jakarta Barat akibat luka tusuk senjata tajam di bagian punggungnya. Sementara aksi penganiayaan yang berujung tewasnya korban yang dilakukan pelaku Esron Hutapea atau EH, pemilik tempat usaha yang disewa korban, dan juga tak lain, masih kerabat korban tersebut telah ditangkap Kepolisian Unit Reskrim Polsek Kebonjeruk tak jauh dari lokasi. Kapolsek Kebonjeruk, Jakarta Barat, Kompol Nur Aksya Ferdianto mengungkapkan bahwa motif kasus tersebut lantaran dipicu masalah hutang piutang ratusan juta rupiah, di mana pelaku yang memiliki hutang kepada korban tak kunjung dilunasi. Kemudian di tempat usahanya korban ada barang milik pelaku yakni sebuah tangki yang dijual korban untuk melunasi hutang pelaku.
namun pelaku tak terima barangnya dijual oleh korban. Bahkan sebelum beraksi, pelaku sempat membeli pisau dapur yang digunakan untuk menusuk korban di sebuah pasar tak jauh dari lokasi kejadian. Pelaku dan korban ini merupakan memang masih ada kerabat, tapi kerabat jauh ya. Kerabat dari salah satu marga ya, kerabat satu marga. Jadi pelaku korban ini bekerja sebagai mempunyai kios gas LPG ya, di mana tempat kiosnya itu dimiliki oleh pelaku. Jadi korban ini menyewa dari pelaku untuk kiosnya tersebut. Nah, terus pelaku ini seringkali meminjam uang ya atau berhutang kepada korban. Nah, tapi sampai dengan kejadian kemarin informasinya pelaku ini belum membayar atau melunasi hutang-hutangnya kepada korban. Nah, di kios tersebut ada barang milik pelaku, yaitu sebuah tangki ya, tangki bekas minyak tanah lah ya, yang ada di kios tersebut. Itu merupakan milik pelaku. Pelaku mendapat informasi bahwa katanya tangki tersebut dijual oleh korban. Ya, jadi karena merasa kesal, pelaku marahlah terhadap korban tersebut. Nah, kemudian pelaku setelah mengetahui kejadian tersebut marah, kemudian bermaksud datang untuk menganiaya korban dengan membekali diri dengan sebuah pisau dapur ya, yang baru dibeli di salah satu toko di Pasar Patra. Jenazah korban kini masih menjalani proses otopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Sementara pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatan kejinya tersebut di balik jeruji besi Polsek Kebonjeruk dengan terancam pasal 355 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan berat yang menyebabkan korban meninggal dunia dengan kurungan penjara selama 15 tahun penjara. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, aksi pencurian sepeda motor milik penghuni kos di Jalan Pintu Air Gang Selamat Medan, Sumatera Utara terekam kamera CCTV. Pelaku berjumlah 2 orang berhasil membawa kabur 1 unit motor milik penghuni kos. Pencurian sepeda motor milik penghuni kos tersebut terjadi pada Sabtu 27 September 2025 sekitar pukul 04.00 WIB. Pelaku diperkirakan berjumlah 2 orang dengan mengendarai sepeda motor. Dalam rekaman kamera pengawas CCTV, satu pelaku masuk ke dalam areal rumah kosan, sedangkan seorang lagi menunggu di luar rumah sambil memantau situasi. Pelaku masuk melalui pintu gerbang yang tak terkunci dan mengambil 1 unit sepeda motor yang terparkir di teras rumah. Agar tidak ketahuan penghuni kos dan penjaga malam, pelaku mendorong sepeda motor hingga keluar rumah. Syarial, penjaga rumah kos Selasa 30 September 2025 siang, mengaku sebelum melakukan aksinya, pelaku sempat mengintai deretan sepeda motor yang terparkir di teras kosan tersebut. Pelaku kemudian mengambil sepeda motor milik penghuni kos dan kabur. Pelakunya berapa orang? 2 orang, Bang. Yang satu berdiri di sana, di depan di pagar kan, depan pagar. Yang satu masuk. Pertama dari situ kan, ngintip doang kayak gini. Habis itu masuk langsung sendiri satu di sini. Tapi sempat milih-milih orang itu? Enggak sempat milih, Pak. Memang tertuju kepada kereta itu. Kasus pencurian sepeda motor milik penghuni kos tersebut kini sudah dilaporkan korban ke Polsek Medan Kota. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 30 bangunan liar yang berada di Jalan Mangga Besar 13 Sawah Besar, Jakarta Pusat dibongkar aparat Satuan Polisi Pamung Praja pada Rabu siang. Pembongkaran dilakukan lantaran banyaknya aduan masyarakat yang merasa terganggu dengan keberadaan para pedagang di sekitar lokasi hingga menyebabkan kemacetan panjang. Satu persatu bangunan yang berada di kolong rel kereta api di Jalan Mangga Besar 13 Sawah Besar, Jakarta Pusat dibongkar aparat Satuan Polisi Pamung Praja Rabu siang. Pembongkaran dilakukan secara manual dengan merobohkan bangunan semi permanen yang rata-rata dijadikan tempat untuk berjualan. Sejumlah penghuni bangunan hanya bisa pasrah saat melihat bangunan tempat mereka berjualan selama puluhan tahun dirobohkan oleh petugas. Belum adanya relokasi membuat mereka mengaku kebingungan untuk dapat kembali mencari nafkah usai tempat usahanya dilakukan pembongkaran. Ya pokoknya ada dari kelurahan gitu, sama dari kecamatan. Katanya disuruh kosongin atau kosongin dulu. Buat apa itu Bu katanya? Enggak dijelasin sih. Oh, enggak dijelasin. Cuman begitu aja. Jadi sama dia pokoknya taunya disuruh bongkarin karena ada pelebaran jalan juga. Oh, gitu.
Ya. Ibu ini dagang atau gimana, Bu? Dagang saya. Jadi nggak bisa ini? Nggak bisa dagang saya. Ibu udah berapa ini, Bu? Lama, Bu, di sini, Bu? Di sini udah puluhan tahun malahan. Iya. Kalau kayak gini udah nggak bisa dagang gitu ya? Ya, yang tahu deh ya. Belum ada ketentuan. Tapi belum belum tahu kalau dipindahinnya kemana gitu, Bu? Belum tahu. Ibu rencananya mau kemana ini, Bu? Ya, ini juga belum tahu. Belum tahu sama sekali. Cuma sementara ini ngontrak aja di Angkong buat tidur. Ibu ini dagang apa ini, Bu? Nasi. Nasi. Ya. Ini mulai dari kapan nih, Bu, ininya, Bu? Bongkarnya tadi. Bongkarnya? Pagi tadi. Oh, pagi. Iya. Camat Sawah Besar Roni Capriko mengatakan pembongkaran dilakukan lantaran banyaknya aduan masyarakat yang merasa terganggu dengan keberadaan para pedagang di lokasi, bahkan menyebabkan arus lalu lintas di sekitar lokasi tersebut kerap mengalami kemacetan. Baik, selamat siang. Jadi pada saat ini kita melakukan penataan ya. Kalau bilang penertiban kita tidak tertibkan, tapi kita coba tata karena kebetulan juga ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di kawasan Sawah Besar ini, beautifikasi. Otomatis ada beberapa yang harus kita tata kembali. Termasuk jalan di Keramat, kalau boleh saya katakan Mangga Besar 13 ya. Ini banyak aduan warga bahwa sering terjadi kemacetan karena banyaknya pedagang-pedagang liar, bangunan-bangunan liar, dan kita coba tata bagaimana keinginan masyarakat untuk melalui jalan ini bisa lebih lancar lagi. Kalau kita pikir bangunan di sini ada sekitar kurang lebih 30 dan alhamdulillah kita kerjasama dengan rekan-rekan dari aparat samping, pemerintah, lalu juga dari Ormas, dan sebagian besar warga dengan kesadarannya membongkar sendiri. Alhamdulillah bisa bongkar sendiri, lalu yang agak sulit kita bantu membongkar dengan aparat. Ini kita sedang bicarakan, yang pasti lokasi ini sedang kita tata kembali, bagaimana salurannya kita fungsikan kembali, jalan kita kembalikan seperti semula, dan warga bisa melalui jalan ini dengan aman dan nyaman. Artinya setelah dilakukan pembongkaran ini akan dijadikan trafik? Yang pasti sarana prasarana kita perbaiki dulu. Selanjutnya, kawasan kolong rel tersebut akan dilakukan penataan agar para warga yang melalui jalan bisa merasa aman dan nyaman. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Pelaku pembacokan kurir JNT akhirnya menyerahkan diri ke kantor polisi setelah tidak bisa lagi bersembunyi. Peristiwa pembacokan yang terjadi di Kota Bekasi, Jawa Barat tersebut terjadi karena pelaku tidak mau membayar tagihan pembayaran COD sebesar Rp30.000 kepada korban. Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan detik-detik seorang pelanggan marah besar hanya karena tagihan COD Rp30.000. Dalam video terlihat pelaku bernama Christian Kapu alias Kece menusukkan sajam jenis mandau dan mengancam kurir yang hanya berusaha menagih pesanan. Peristiwa ini berawal saat kurir JNT Irsyadi mengantarkan pesanan COD. Tagihan sebesar Rp30.000 itu seharusnya sederhana untuk dilunasi, namun pelaku menolak membayar. Korban bahkan menawarkan opsi pembayaran digital melalui kris atau transfer bank. Tetapi alih-alih membayar, pelaku justru mengamuk dan mengancam nyawa sang kurir dengan senjata tajam. Ketegangan memuncak ketika korban mengeluarkan ponsel dan merekam kejadian sebagai bukti. Merasa malu dan terancam, pelaku memaksa video itu dihapus. Namun kurir menolak dan kemudian video itu viral. Setelah video viral, pelaku tidak lagi bisa bersembunyi dan menyerahkan diri ke kantor polisi. Kita akan merilis kaitan dengan tindak pidana penganiayaan ataupun dalam sesuai pasal 351 KUHP. Kejadian hari Jumat 26 September kira-kira pukul 11 di Perumahan Harapan Raya, Jalan Gunung Leuser, Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Korban saudara ID, pekerjaan pelajar mahasiswa, alamat Teluk Pucung, kemudian pelaku saudara CK alias K. Ini alamat di Kota Baru, Bekasi Barat, Kota. Korban merupakan kurir daripada JNT. Awal mula kejadian bahwasanya pada hari Jumat 26 September jam 11, korban mengantar paket ke rumah pelaku di daerah Harapan Raya. Kemudian setelah mengantarkan paket, bertemu dengan pelaku dan korban memberikan
barang yang paketnya dan menagihkan tagihan sebesar Rp29.189 secara COD, jadi cash on delivery, dan juga diberikan nomor resi dan juga diberikan nomor pembayaran. Setelah itu pelaku menyampaikan bahwasanya pelaku menghendaki supaya pembayaran dilakukan via transfer dan tidak harus hari itu juga atau saat itu juga. Tetapi dari korban menyampaikan bahwasanya kalau memang ini ketentuannya COD harus dibayar secara langsung. Akibat perbuatannya, pelaku tak bisa lagi berkelit dari jerat hukum. Ia dijerat pasal 351 tentang penganiayaan serta pengancaman dengan senjata tajam dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Ridwan, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial seorang juru parkir menganiaya pengendara sepeda motor di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Minggu 21 September 2025. Penganiayaan dipicu masalah uang parkir sebesar Rp10.000 yang ditarik pelaku. Pelaku akhirnya ditangkap polisi pada Sabtu 27 September 2025 di kawasan Sepatan, Tangerang, Banten. Lapor polisi. Astagfirullahaladzim. Lapor polisi. Allahu Akbar. Inilah video yang viral di media sosial. Seorang pengendara motor sempat cekcok dengan seorang juru parkir lantaran menolak permintaan uang parkir sebesar Rp10.000 di parkiran motor pusat perbelanjaan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Minggu 21 September 2025 lalu. Juru parkir ini lalu menganiaya pengendara motor hingga terkapar lantaran mengalami luka di bagian kepala setelah dipukul pipa besi. Korban pun dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Setelah mendapati laporan kejadian itu, pihak kepolisian dari Polres Jakarta Utara langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku yang berusaha melarikan diri di Dusun 1 Kampung Karet, Sepatan, Tangerang, Banten pada Sabtu 27 September 2025 kemarin. Senin 29 September siang, AKP I Gede Gustiana Kanit Jatan Rasatreskrim Polres Metro Jakarta Utara mengatakan, kini pelaku ditetapkan menjadi tersangka lantaran terbukti melakukan pemerasan yang disertai dengan kekerasan. Jadi di situ korban bersama 3 rekannya membawa 3 kendaraan. Awal mula korban memberikan 5.000, namun pelaku tidak terima. Kemudian ditambah lagi 10.000, dan ditambah lagi 5.000, jadi totalnya 20. Namun masih juga akhirnya tercekcok antara korban dengan pelaku. Sudah dicekcok. Tidak lama setelah itu pelaku langsung mengambil besi yang ada di warung dan memukul kepala korban. Dari pengakuan dan pemeriksaan beberapa saksi, kami melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan kepada pelaku di daerah Tangerang, tepatnya di daerah Kecamatan Karet, daerah Tangerang. Kita lakukan penangkapan terhadap pelaku nama RBG, 29 tahun. Pelaku menjelaskan bahwa pada saat terjadinya cekcok dalam kondisi mabuk, namun untuk lebih dalamnya kita masih dalam proses pemeriksaan. Tersangka kini dijerat dengan pasal 368 dan 351 KUHP tentang pemerasan dengan kekerasan penganiayaan dengan hukuman maksimal penjara 9 tahun. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya bersama Bea Cukai berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis ganja di wilayah Bekasi, Jawa Barat, dan dari tangan tersangka A, petugas berhasil mengamankan barang bukti ganja seberat 15 kg. Inilah detik-detik petugas gabungan Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya bersama petugas Bea Cukai mengamankan tersangka A di kawasan Jati Asih, Bekasi. Pada hari Minggu kemarin, nampak petugas mengamankan sejumlah paket narkoba jenis ganja siap edar. Menurut Kanit 5 Subdit 3 Dires Narkoba Polda Metro Jaya, penangkapan kasus peredaran narkotika ini setelah adanya informasi aktivitas mencurigakan di kawasan Jati Asih. Berdasarkan keterangan awal tersangka, dirinya mendapatkan barang haram tersebut dipasok oleh seseorang inisial E yang saat ini telah masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kami dari Subdit 3 Direktur Narkoba Polda Metro Jaya bersama Bea Cukai telah mengamankan seorang tersangka inisial A di wilayah Bekasi, Jawa Barat dengan barang bukti 15 kg ganja dengan nilai total 90 juta rupiah. Dari penangkapan tersebut kami telah menyelamatkan total 5.000 jiwa. Kemudian tersangka dan barang bukti. Saat ini tersangka A dan barang bukti diamankan di Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Menyapa Indonesia Siang. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Dewa Manik, mewakili kru yang bertugas pamit dan sampai jumpa.